Jika kedapatan ajaran Paulus ini tidak sempurna, kontroversi bertentangan dengan perkataan Yesua, ya lenyapkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, bukan dua Tuhan, apalagi tiga Tuhan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, konsep ketuhanan saudara-saudara kita umat Kristen sampai saat ini, sampai detik ini gak kelar-kelar, masih menjadi perdebatan dan masih memperdebatkan siapa itu Yesus. Apakah Yesus ini Tuhan satu-satunya? Apakah Yesus ini satu Tuhan di antara yang tiga, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Apakah Yesus ini adalah utusan? Itu masih cakar-cakaran sampai saat ini, teman-teman. Ya, dan lucunya banyak oknum-oknum Kristen yang setiap hari, setiap malam membahas seputar Islam, membahas Al-Quran, membahas hadis, dan seterusnya. Jadi mereka-mereka oknum-oknum Kristen yang selalu membahas Islam, mereka itu oknum-oknum yang tidak punya malu gitu. Sok-sokan sok-sokan membahas Islam, sok tahu tentang Al-Quran, tentang hadis, sementara konsep ketuhanan di dalam keimanan mereka sendiri, yakni iman umat Kristen, masih cakar-cakaran, nggak ada titik temu sampai detik ini. Dan salah satu contohnya, teman-teman, bapak ini, Daniel bin Abraham. Beliau ini mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, ajaran Paulus itu bohong. Kita langsung simak videonya. Saya membuat video ini dengan judul Yesua bukan Tuhan, sehingga ajaran Paulus adalah bohong dan hoaks. Saya akan buktikan pernyataan judul video saya ini. Perhatikan baik-baik. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini saya katakan ajaran bohong, hoaks dari Paulus. Saya akan buktikan penjelasan saya berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesua katakan, "Kamu mengatakan aku adalah guru dan Tuhan. Dan benar katamu bahwa aku adalah guru dan Tuhan." Jadi di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesua mengaku bahwa di bumi dia adalah Tuhan. Nah, yang lucunya, perhatikan, yang lucunya, di dalam Lukas 10 ayat 21, Yesua berdoa dan katakan begini, "Aku bersyukur kepadamu Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi." Artinya bahwa di dalam Lukas 10 ayat 21 ada dua Tuhan. Bukan satu lagi, ada dua. Sedangkan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus bilang hanya satu Tuhan. Nah, berarti di dalam Lukas 10 ayat 21 ketika Yesua berdoa kepada Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi, berarti ada dua. Yesua yang sendiri mengaku Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 13, dan dia berdoa lagi kepada Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi di Lukas 10 ayat 21. Jadi saya mau katakan ajaran Paulus ini hoaks, dusta. Jika hanya ada satu Tuhan, itu yaitu Yesus, Yesua. Karena ternyata Yesua berdoa kepada Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi saja. Oke, saya mau katakan begini, saya tidak sama sekali menghakimi Rasul Paulus. Urusan keselamatan Paulus itu urusan Paulus dengan Tuhan, bukan urusan saya.
Yang menjadi urusan saya, Anda dan saya adalah menguji semua ajaran Paulus. Dan jika kedapatan ajaran Paulus ini tidak sempurna, kontroversi bertentangan dengan perkataan Yesua, ya lenyapkan saja. Paulus katakan itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 9-10. Jika datang yang sempurna, yang tidak sempurna, lenyapkan saja. Dan di dalam 1 Tesalonika 7 ayat 19-20, Paulus katakan, ujilah segala sesuatu, jangan padamkan roh. Dan saya dapati ada ajaran Paulus yang benar, yang jujur saya katakan saya imani. Dan ada ajaran Paulus yang bohong, hoaks, dan keliru, ya saya lenyapkan saja. Sesuai anjuran Paulus. Nah, saya tidak bersalah. Oke, saya mau katakan begini. Di dalam Injil tentang Yesus Kristus, yaitu di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di sana ada banyak sekali ayat di mana orang-orang memanggil Yesua adalah Tuhan, bukan Tuhan ya, tidak pakai H. Ada banyak ayat, ada 100-an lebih. Orang memanggil Yesua adalah Tuhan, sembuhkan saya, sembuhkan aku, dan banyak lagi. Jadi Yesua yang benar adalah Tuhan dan bukan Tuhan. Ya, sesuai penjelasan saya tadi. Oke. Semoga video saya ini bisa menginspirasikan Anda untuk jangan setia di dalam kekeliruan, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Yesua. Bahwa Yesua adalah Tuanku, yang saya harus taat. Semua perkataannya yang benar, yang telah teruji. Tetapi yang kontroversi, ya saya lenyapkan saja. Pesan saya, jika Anda belum menemukan kontroversi Injilmu, ayat-ayat kontroversi di dalam Injilmu, kamu belum menemukan kebenarannya. Ya, bisa jadi Anda berada di ayat-ayat kontroversi yang salah, yang Anda imani dan Anda setia di dalam kekeliruan. Dan bisa jadi Anda sudah berada di dalam ayat-ayat kontroversi yang benar. Keselamatan Anda pasti sudah dekat. Semoga video saya ini menginspirasikan Anda. Semoga video saya ini menginspirasikan Anda. Itu pesan Pak Daniel bin Abraham. Jadi menurut beliau ini Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Yesus itu bukan Tuhan. Ajaran Paulus itu bohong katanya. Ya, itu urusannya Pak Daniel ini, kan begitu. Kita nggak bisa mengintervensi iman mereka. Tapi yang jelas teman-teman, dengan adanya video ini, dengan kita menyaksikan video ini, ya, semakin membuktikan bahwa ajaran di dalam iman Kristen itu mengenai konsep ketuhanan sampai detik ini mereka masih cakar-cakaran. Ada yang mengimani 3 Tuhan. Bapa itu Theos, Yesus itu Theos, Roh Kudus itu Theos. 3 Tuhan, 3-tiganya Tuhan. Diakui sendiri. Manusia setengah Indomie, Bang Jody, mengakui ada 3 Theos, ada 3 Tuhan. Ketiga-tiganya sama-sama Tuhan. Ada yang meyakini 2 Tuhan, Pak Karentesa. Jadi bapaknya Yesus itu Tuhan, Yesus juga 2 Tuhan. Yesus juga Tuhan. Artinya mengakui 2 Tuhan. Ada yang mengimani satu-satunya Tuhan, seperti yang JO atau oneness. Jadi Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus. Ada yang mengimani satu di antara yang 3, yakni Tritunggal. 3 pribadi, 1 hakikat. Bisa dibedakan, tidak terpisahkan. Seperti si RK, ya,
seperti si Yosef, seperti si Sopkatul, Bom-Bom dan lain sebagainya itu. Seperti si Agatha. Nah, itu yang Tritunggal tuh. Ya. Yang kerjaannya setiap hari membahas Islam, membahas Al-Quran, membahas hadis. Mereka yang setiap hari, setiap malam membahas tentang Islam. Mereka adalah manusia yang gak punya malu, gak punya rasa malu mereka tuh. Konsep ketuhanan di dalam iman Kristen saja masih cakar-cakaran, lah kok bisa-bisanya membahas Islam? Kan lawak. Manusia yang gak punya malu itu mereka tuh. Ya. Ini faktanya memang seperti ini, teman-teman. Sebelum Yesus datang untuk yang kedua kalinya, ya mereka akan tetap begini, akan tetap cakar-cakaran seperti ini. Terus ajaran mana yang benar datang dari Yesus? Ajaran yang mana? Kita bertanya nih. Kalau di Islam itu kan dari ujung barat sampai ujung timur, dari utara sampai selatan. Jika ditanya siapa nama Tuhannya, maka serentak akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu berapa? Ya satu-satunya Tuhan, pencipta segala sesuatu. Itu kalau di Islam. Berbeda dengan di Kristen. Memang faktanya seperti itu. Kekristenan ini ya beginilah. Mungkin ada yang tersinggung, ada yang tidak terima dengan video ini, ya monggo silakan disanggah, kan begitu. Terima kasih, mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.